masa kecil itu menciptakan masa depan ya. Data-data memori masa kecil, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kecemasan, oh itu menciptakan masa depan ya ternyata. Oh itu menciptakan realita ke depan ya ternyata. Kalau misalnya kita udah tahu itu, berarti data kan udah terlanjur ada. Kalau data udah terlanjur ada kan gampang, tinggal kita rilis aja kan. Tinggal dirilis aja mental-mental nggak nyamannya itu gitu ya, mental kekurangannya itu kita tinggal rilis. Lalu kita ganti dengan identitas baru. Kita ganti dengan identitas baru. Identitas baru yang akan kita ganti apa? Rasa syukur, rasa bersyukur, rasa cukup, rasa bersyukur, rasa bahwa sebetulnya kebahagiaan dan kelimpahan itu udah ada gitu. Jadi kunci dari segala kunci itu ini Farida sebetulnya. Ini. Kebaca nggak dari sana? Oke, silahkan Farida. Oke, kita mulai lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seru dari teman-teman AR. Dimulai dari pertanyaan pertama, eh, apa yang dimaksud dengan manifestasi dan bagaimana kaitannya dengan alam bawah sadar ya, Teh? Iya, apa apa yang dimaksud dengan manifestasi dan bagaimana kaitannya dengan alam bawah sadar? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa Allah Tuhan semesta atau apapun nama itu disebut berkomunikasi dengan kita itu di bawah sadar kita, di area pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind itu adalah tempatnya memori, tempatnya data, tempatnya file-file, tempatnya program-program gitu. Dari mulai kita di dalam kandungan ibu, kita kecil, 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah, kita menyimpan memori, menyimpan data, menyimpan labeling, menyimpan penilaian, menyimpan program. Jadi data-data itu jadi program. Entah itu belief ya tentang hidup itu sulit, uang itu susah, berkelimpahan itu harus jatuh bangun dulu, misalnya kayak gitu. Nah, itu belief yang tersimpan di bawah sadar. Nah, di bawah sadar kita itu dia gelombangnya itu dia alfa dan theta. Jadi pada saat kita mau tidur, kita rileks, kita tenang, kita damai, gelombang itulah gelombang bawah sadar tuh. Gelombang di mana data-data itu masuk ke bawah sadar kita dan data yang masuk ke bawah sadar kita itulah jadi realita kita. Jadi ada kesedihan, ada kemarahan, ada kecemasan masuk ke bawah sadar kita itu jadi realita. Contoh misal ada sebuah data, kamu mah jelek, kamu mah nggak cantik, kamu mah susah lah dapet jodoh. Terus momen yang dia mendengar kalimat itu tuh pas momen di mana dia lagi betul-betul mendengarkan itu dan masuk tuh ke data bawah sadar dia. Ya itu yang membuat dia pada akhirnya susah dapet jodoh karena ada blok blok program itu gitu. Nah, bawah sadar itu terbuka itu pada saat 5 menit sebelum tidur, pada saat 5 menit mau tidur, atau pada saat deep meditation, meditasi yang dalam gitu ya, atau pada saat kamu berdoa di keheningan malam, itu bawah sadar kebuka di momen-momen kayak gitu tuh. Momen meditasi, momen doa, momen sholat, habis sholat, sholat tahajud gitu. 5 menit sebelum tidur, 5 menit mau tidur, atau pada saat misalnya Farida, Windy punya figur otoritas. Misalnya punya kiai atau punya orang tua, punya dosen yang kamu tuh respect banget sama dia. Lalu dia berkata, Windy, gitu kan.
kamu sakit kayaknya kamu susah sembuh misal, atau kamu sakit kamu pasti sembuh misal. Ketika kamu mengiyakan, oh iya ya, masuk itu bawah sadar. Jadi figur otoritas itu penting juga tuh. Karena kebanyakan kita kan pernah lihat nggak orang-orang kalau sakit di beberapa daerah tertentu minta air ke kiainya, kiainya paling cuma gini doang, gitu, sembuh gitu ya. Pernah nggak ya lihat situasi kayak gitu? Di Banyak Jawa tuh kayak Timur banyak teh. iya gitu ya, atau air cuma dicelupin jari kiainya doang gitu. Terus dia percaya gitu figur otoritas itu melakukan itu sembuh. Nah, yang dia betul-betul punya figur otoritas, dia percaya sembuh ya jadi sembuh. Kayak gitu. Jadi bawah sadar itu sangat berpengaruh sekali dan kita harus tahu bahwa gelombang frekuensi Allah dan semesta itu masuk di dalam gelombang itu, di dalam bawah sadar itu. Tapi ketika kita tahu berarti kita bisa menyengaja dong. Jangan yang nggak enak-enak aja dong yang terjadi dalam realita kita. Ketika kita tahu Abundant Revolution menceritakan sebuah materi bahwa pikiran bawah sadar itu terbuka 5 menit sebelum tidur, 5 menit mau tidur, atau kamu menyengajakan membuat momen di mana tubuh kamu rileks, tenang, damai. Nggak harus 5 menit mau tidur, 5 menit mau bangun tidur. Kalau aku sih bisa aku sengajain. Habis sholat duha, aku duduk di sofa, terus aku santai, diem. Istilah kita mah yang 5 menit masuk ke ruang kebahagiaan tuh. Diem, tarik napas dulu, tenang, terus menyengajakan untuk terkoneksi sama kedamaian, ketenangan, lalu masukin deh data di situ. Terima kasih. Pengen punya apartemen, akhirnya dapet juga itu apartemen gitu. Padahal duitnya nggak ada. Padahal duitnya belum punya gitu. Itu kuantum jam aku yang terbaru. Makanya dari kemarin posting-posting aja tuh apartemen tuh di WhatsApp story. Lagi pengen seru-seruan gitu. Nah, jadi wilayah bawah sadar itu wilayah penciptaan sebetulnya. Dan itu bisa kita bikin seru gitu. Makanya Abundant Revolution itu daily rutinnya 5 menit sebelum tidur, 5 menit mau tidur, kuantum jam, gitu kan? Bener nggak? Kuantum jam. eh, Rasakan sensasinya, rasakan terima kasih kita udah menerimanya, ucapkan terima kasih sebelum kita menerima, eh, kasih kasih gambaran data di sana, itulah yang akan jadi realita. Gitu. Gitu sayang. Keterangannya kurang lebih seperti itu. Jadi Oke. bawah sadar kita data-data di sana itulah yang menciptakan data dan program yang pada akhirnya mewujudkan realitamu. Nah, sekarang kita udah tahu nih, oh gambarannya kayak gitu. Berarti data-data bawah sadar itu juga menyimpan lapisan endapan emosi. Karena semua tentang data, semua tentang program di dalam diri kita. Kalau ternyata realita hidup iya, realita hidup Farida, realita hidup Windy, atau realita hidup aku, ada yang nggak enak, tinggal dirubah aja kali datanya, gitu. Oke, ke next pertanyaan ya Teh ya. Ya, Pertanyaan selanjutnya atau kedua, bagaimana bagasi emosi masa kecil dapat membentuk pola mental miskin di usia dewasa? Pertanyaan soal mental miskin ini ternyata banyak banget ya. Itu pertanyaannya. gimana tadi pertanyaannya diulang Farida? Bagaimana bagasi emosi masa kecil dapat membentuk pola mental miskin di usia dewasa? Iya, memang dari situ mulainya. Memang datanya dari situ mulainya. Datanya mulainya dari masa kecil. Karena pada saat kita kecil, kita merekam semuanya kan. Entah itu ketakutan, kekurangan, kesedihan, mental miskin, mental kurang. Jangan mental miskin deh, bilang aja apa ya, rasa mental kekurangan gitu ya. Dimana kita merasa, aduh kayaknya ini kurang, aduh kayaknya ini nggak cukup. Justru solusi menyelesaikan segalanya tuh bukan dirasa nggak cukup itu, bukan. Tapi dirasa bahwa ini udah lebih dari cukup gitu. Jadi eh, yang udah terjadi di dalam masa kecil kita kan nggak bisa dirubah ya, Farida ya. Kan udah nggak bisa dirubah nih, bener nggak ya?
Windy. Ini udah terlanjur masuk gitu ibaratnya. Iya kan? Di masa kecil kita udah terlanjur masuk nih. Terus di titik sekarang udah terlanjur masuk, terus udah terlanjur segala halnya udah terjadi semua. Yang paling penting adalah kita tahu, oh berarti masa kecil itu menciptakan masa depan ya. Data-data memori masa kecil, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kecemasan, oh itu menciptakan masa depan ya ternyata. Oh itu menciptakan realita ke depan ya ternyata. Kalau misalnya kita udah tahu itu, berarti data kan udah terlanjur ada. Kalau data udah terlanjur ada kan gampang, tinggal kita rilis aja kan. Tinggal dirilis aja mental-mental nggak nyamannya itu gitu ya, mental kekurangannya itu kita tinggal rilis. Lalu kita ganti dengan identitas baru. Kita ganti dengan identitas baru. Identitas baru yang akan kita ganti apa? Rasa syukur, rasa bersyukur, rasa cukup, rasa bersyukur, rasa bahwa sebetulnya kebahagiaan dan kelimpahan itu udah ada gitu. Jadi kunci dari segala kunci itu ini Farida sebetulnya. Ini. Kebaca nggak dari sana? Ada bacaan nggak di situ Farida? Ada, Ada ya? ada. Bacaan apa di sana yang tertulis? Keputusan batin, identitas lama off, identitas baru on. Iya. Jadi kunci dari segala kunci itu sebetulnya ini. Identitas lamanya itu di-offin, identitas barunya di-onin. Ini sebetulnya detailnya tentunya ada di kelas ya. Tapi aku mau kasih clue sementara buat teman-teman bahwa kunci dari segala kunci itu adalah tentang identitas dirimu.